Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kelas H ya, SAH atau HKIH sedang melaksanakan diskusi kelompok di rumah Bu Heni dengan judul kreativitas ya. Kreativitas dalam bingkai kewirausahaan ya. Seperti apa sih kreativitas itu sebenarnya, nanti anak-anak akan mendiskusikan dan mudah-mudahan ilmu nanti bisa bermanfaat untuk kalian juga kelas-kelas yang lain. Oke? Ya. Sebutin dulu kameramennya siapa? Ya, untuk kameramen saya sendiri Ilham Ahmad Mahmuda. Ilham ketua kelas ya. Lanjut. Terus saya Finansial Tuanisa. Saya Insari Amari Risa Gita. Saya Lutfi Aziz Sanjaya. Saya Mas Hadi Masrul Hidayat. Oke, sudah lengkap personilnya ya, seimbang, 3 cowok, 2 cewek, luar biasa. Monggo anak-anak silakan berdiskusi. Ya, serah manut aku. Kalau menurut saya itu kreativitas bisnis itu suatu modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha untuk memulai usahanya. Dan orang yang kreativitas itu sangat diperlukan dalam berbisnis. Nah itu bener ya. Jadi kalau mau berbisnis langkahnya harus kreatif. Kalau nggak kreatif, gitu-gitu aja nggak sukses bisnisnya nanti. Betul ya? Terus gimana ini? Terus kalau terkait dengan kreativitas bisnis dari catatan yang saya baca, di sana kan banyak membahas kalau orang yang kreatif itu identik dengan karakter yang cerdas, kemudian kritis, dan peduli dengan lingkungan sekitar seperti itu. Yang saya tanyakan kalau orang-orang yang kreatif, apalagi dalam bisnis ya Bu, ini apakah harus selalu orang yang cerdas? Bagaimana kalau dengan orang yang secara karakter biasa-biasa saja, tidak cerdas, tidak kritis, bagaimana? Ya, jadi itu pertanyaan bagus ya. Jawabannya sebenarnya panjang, tapi saya ringkas saja. Anak-anakku sekalian, benar sekali di catatan yang pernah saya catatkan dan pernah saya sampaikan bahwa kreatif itu hubungannya dengan cerdas, dengan cekatan, peduli. Ada pepatah mengatakan, kalau ditanya orang cantik itu sebenarnya apa? Kan cantik itu relatif. Tapi ada pepatah mengatakan beauty is caring. Cantik itu peduli. Jadi orang yang peduli itu cantik. Kalau laki-laki ya ganteng gitu ya, cakep gitu ya. Peduli itu memang menjadikan orang atau menjadikan nilai kita plus gitu ya. Nah, orang peduli itu biasanya orang cerdas. Contoh nih, kita pergi bepergian, kita berenam lah ya, ini berenam lah kita bepergian. Misalkan kita pergi ke Karanganyar, ke Tawangmangu. Ya satunya indahnya Tawangmangu ini Bu ya. Satunya lagi bersyukur, ini syukur nggak salah, ini betul juga. Satunya lagi cerdas, berpikir kreatif. Ini kok di sepanjang jalan ini penuh dengan bunga. Gimana kalau saya pulaan bunga di sini Bu? Saya jual di Ponorogo. Ini termasuk kreatif ini. Berpikir yang lebih dari yang biasanya. Kalau kita standar kita kan indahnya sarangan ini penuh dengan bunga, buah, penuh dengan sayur. Sudah cukup di situ. Tapi kalau orang kreatif, dia akan mengembangkan otaknya. Ide-idenya akan muncul. Gimana ya kalau di kelas F ini kita kulaan pakai uang kas, kita rembukan dulu musyawarah dengan ketua kelas, dengan bendara dan dengan yang lain. Uang ini kita jalankan. Biar uang ini nggak mandek 100.000 aja. 100.000 kita berikan wortel misalkan. Kita berikan bunga apalah yang murah meriah. Kita jual di Ponorogo, nambah jadi 125. Ini kreatif. Betul, jadi pertanyaan itu. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, Wendy, apakah kita bisa dengan karakter yang biasa, dengan otak-otak yang biasa? Jawabannya bisa. Semua. Tidak ada jalan tertutup untuk kebaikan. Itu prinsipnya. Jadi ketika orang berbisnis, ketika orang berwirausaha, itu jangan pernah mikir bisa nggak. Bisa. Itu yang pertama muncul. Apa aja bisa. Situasi hujan, panas, kondisi pandemi, bisa jawabannya. Di kondisi pandemi semua turun loh. Seluruh aspek, seluruh sektor turun. Ada orang kreatif bikin masker, itu tidak. Bikin hand sanitizer, Masya Allah. Dia keuntungannya meraup keuntungan luar biasa sekali. 2 tahun tuh orang lain ekonomi lemah, dia malah berjaya. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa kan. Karena apa? Kreatif, karena cerdas. Tapi orang biasa bagaimana Bu Eni? Bisa nak. Walaupun tidak akan pernah seperti orang yang kreatif. Ini secara logika. Tapi ingat, Allah itu maha segalanya.
Tuhan di atas sana itu maha segala-galanya. Kalau beliau sudah bilang kun fayakun, maka jadilah. Ada orang biasa, sederhana, gak pinter-pinter amat, tapi ada faktor luck enggak, sukses dia. Kita heran, nah itu bocah kayak ngono. Nah itu kan, tapi itu kan apa ya selesainya after kita bisa memaknai seperti itu. Tapi before, sebelumnya, qobliyahnya itu bukan ba'danya ya, itu kita harus berpikir maju, kreatif. Tapi kalau misalkan saya ini susah loh Bu Eni untuk kreatif tuh, saya ini mati rasa misalkan itu bisa loh dikembangkan, bisa loh itu digali, bisa anak-anak. Jadi kalau kita biasa duduk diem membaca buku selesai diem, itu kita kembangkan. Saya daripada diem ngapain ya, gitu loh ya. Jadi jawabannya bisa. Manjada wajada. Kreatif itu bonus, cerdas itu bonus, plus yang penting innama amal binia wa innama likulli imam awal. Terus yang lain mungkin belum dapat Sari ya. Ya kan kreativitas itu bisa dibangun, tapi dibalik segala sesuatu itu pasti ada suatu hambatan ketika seseorang akan mengeluarkan kreativitasnya. Jadi untuk hambatan-hambatan tersebut bagaimana ketika menyelesaikannya? Ya, jadi setiap perjalanan pasti ada hambatan. Kita sudah pernah belajar SWOT, ingat? Strength, weakness, opportunity, and threat ya. Weakness itu kan kelemahan ya. Kemudian kalau threat itu ancaman atau hambatan. Bagaimana bisa diatasi? Bisa nah. Yang jelas begini, mapping itu penting. Contoh seperti ini contoh. Ini saya tuh mau kreativitas, mau masukin ke kantin makanan lah. Yang belum ada di kantin tuh apa kita lihat? Kita mapping dulu. Apa sih di kantin yang belum ada? OS jus sudah ada, nasi bungkus sudah ada, gorengan sudah ada. Apa yang belum? Bagaimana kalau musim kemarau yang panjang ini saya bikin rujak. Buah, ada mangga, ada timun, ada bengkoang, ada belimbing. Kita iris, kita bikin, kita ulek sambelnya, kita kasih mika. Ini kan kreativitas. Tapi kok ada hambatan ya Bu Eni ya? Kenapa hambatannya? Kok modal saya nggak banyak? Dari segi modal ini misalkan, modal saya cuma dikit, gimana Bu Eni? Modal itu bisa 1, uang pribadi, 2, pinjaman keluarga atau teman yang paling tidak beresiko. Jangan pinjaman kepada yang kayak di TV itu. Nah, betul yang sampai naik-naik itu ya. Aduh ngeri itu, sampai ditangkap polisi, sampai ada yang gantung diri, bunuh diri. Jangan. Yang ketiga, investor. Investor itu penanam modal. Anak-anak cerita ke saya, Bu ini kelas SAF ini kepengen bisnis kecil-kecilan, Bu, mulai dari kecil-kecilan, punya kreativitas, pingin buat rujak buah dimasukkan ke kantin, tapi nggak punya modal. Saya kasih modal. Bukan memberi cuma-cuma ya, karena ini bisnis ya, orientasinya keuntungan. Pinjemi, saya investor. Mbak, kalian berlima mau bikin rujak, oke. Kamu punya modal berapa? Saya punya modal 100.000, Bu Eni kurang. Tak tambahilah 100 jadi lurus 50 ya Mbak. Deal ya, deal Bu Eni. Tuh kamu ke pasar beli mika, iris-iris, ulek sambel, kamu kemas yang bagus, kamu kasih di kantin. Biar promosi dulu, marketingnya bagus, jangan hanya di kantin. Yang separuh kamu kasih kantin, yang separuh kamu ke ruang dosen. Dosen pas penuh. Bapak Ibu dosen, mohon maaf minta waktunya. Harus berani. Berani tadi. Jangan pernah menyerah. Kok dilok nih melasi, boleh dilok nih kemangi, boleh. Enggak. Hapuskan hambatan itu. Hilangkan. You must go on. Gitu kan? Life must go on, ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak dosen mau rujak ini bikinan kelas SAH. Enak loh yang bikin saya, yang bikin ininya, yang belanja buahnya ini. Itu menarik sekali. Pasti saya akan bilang, beli yuk. Berapa uang yang kita keluarkan untuk mahasiswa itu? Bisa oleh rujak, bukan bantu loh, ini jualan loh. Misalkan 5.000 ya per mika ya. 5.000 bagi ini 1.000, ayo kita beli. Pasti dosen-dosen tak pengaruh. Jadi kita hilangkan hambatan dari diri sendiri. Ya kita harus maju, harus berani, jangan mendengarkan orang lain. Kalau hambatannya soal psikologis, hati ini kita mantapkan, kita tepuk bismillah, bisnis SAH tampil, bismillah, pasti nanti manjada wajada. Tapi kalau hambatannya model, apa nggak kita bicarakan di kelas, ada ketua kelas. Kalau enggak, ke dosennya KWU. Bu ini saya pinjemi, bener itu. Berapa sih 150? Kamu punya uang 100 kasmu, jadi 2,5.
2,5 nanti rujak habis kembali 3,5. Oh, bukan lumayan. Terus kena nggak nyaur aku uang kasmu tuh. Besok puter lagi uangnya. Oke, gitu ya. Harus semangat cari. Berani, betul. Ada lagi? Baik, jadi gini, jadi pertanyaan itu mungkin yang menjadi modal besar di wilayah bisnis benar-benar yang dikatakan tadi kreativitas, Iya. mindset juga perlu. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi sebenarnya hampir terjawab sebenarnya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar itu bagaimana sih Bu untuk mencetak ataupun membentuk jiwa kreativitas seseorang? Jiwa kreativitas seseorang yang paling dasar adalah rasa ingin tahu, ya. Jadi orang kreatif itu pasti awalnya adalah rasa ingin tahu, betul tidak? Saya kemarin ke Jogja, baru pun dari Jogja saya kemarinnya ke Wonogiri. Di Jogja itu saya nemu banyak hal. Ya Allah, Jogja ini apa yang saya pernah didol, mulai dari gudeg, es sampai apapun bisa dijual, betul tidak? Sampai kecil-kecil gantungan kunci apa semuanya sudah dijual. Saya punya rasa ingin tahu yang besar, walaupun waktu saya terbatas, jadi saya nggak terlalu banyak waktu saya karena saya belanja buku kemarin di kelasnya Pak Yazid, suami saya itu kan ada hukum acara peradilan mungkin ya. Nah itu terus belanja literatur ke sana, saya ikut sambil rasa ingin tahu itu besar sekali. Ini pasar Beringharjo di Jogja, di Malioboro, itu nggak pernah sepi. Ayo ke sana lah. Pandemi nggak sepi, nggak pandemi tambah rame. Apa aja mau daster mbak, daster sampai emas, merkipu pada nabi emas, masih sampai sandal, sepatu, tas semua ada di situ dan rame. Bukan hanya Londo aja, Wong Jawa juga belanja di situ. Apa yang membuat kita ini kreatif? Rasa ingin tahu. Yang kedua apa? Rasa ingin maju. Hidup saya kok begini-begini aja ya. Saya pengen loh di rumah itu ada, nggak usah terlalu besar ya. Saya pengen lah bikin taman kecil, bikin ada suara percikan air lah, gitu ya. Wah berarti harus ada biaya ini ya kan? Ini memunculkan kreativitas kita, betul tidak? Bagaimana cara buat kolam ikan di dalam rumah kecil, sudah bunyi gemericik, sudah ada air, ikan hidup. Tidak harus yang lebar besar. Rasa ingin tahu, rasa ingin maju. Bagaimana caranya dengan uang yang sedikit bisa menghasilkan yang besar. Itu rasa ingin tahu, rasa ingin maju. Bagaimana saya ingin memenuhi kebutuhan saya. Saya tuh pengen banget pergi ke Raja Empat, belum keturutan. Ke pulau-pulau yang lain, ke provinsi lain saya sudah, alhamdulillah. Sulawesi sudah, Toraja sudah, apa itu sudahlah semua. Yang belum tuh ke Raja Ampat, ke Irian Jaya, pengen sekali. Orang bilang mahal Bu ini, pesawatnya mahal, kapalnya mahal, masuknya mahal. Semua teman yang udah ke sana bilang begitu. Tapi rasa ingin tahu ini, rasa ingin maju ini, ingin terlaksana cita-cita kita, itu yang membuat kreatif itu muncul. Makanya saya pernah sampaikan, you must have a dream, you must have a dream. Kamu harus punya mimpi. Ketika orang punya mimpi, dia selalu ingin mewujudkan mimpi-mimpinya jadi kenyataan. Dream come true. Ya, I have a dream, gitu ya. Saya punya mimpi. Dan mimpi adalah kunci. Kuncinya itu mimpi itu. Jadi kalau kamu pengen menumbuhkan kreativitas yang luar biasa, maka korek uwek dulu rasa ingin tahu yang besar. Jangan jadi orang tuh, oh itu plastik ya udahlah, biarin lah, emang gue pikirin. Jangan EGP. Kalau EGP mematikan kreativitas. Saya kalau lihat orang pakai jilbab begini ya, saya lihat loh mbak. Oh, bukan selalu kepo, bukan. Keponya kepo positif. Oh caranya berarti diikat di belakang. Suatu ketika saya pakai mau ikat di belakang. Oh ini jilbabnya dikuir-kuir. Bagus loh, ini art seni, style betul. Dan kita bukan kok kita ingin selalu meniru, bukan. Ini kreatif ya diginiin. Kalau dikasih motif-motif tambah bagus. Nah gitu loh. Paham ya? Jadi itu. Jadi rasa ingin tahu dan rasa lebih maju itu akan mendorong kamu untuk kreatif, untuk berusaha dan untuk mengembangkan effort yang luar biasa. Pasti kamu ingin berlari, ingin berjalan, ingin merangkak, ingin take over dalam rangka meraih mimpi. Aduh, gue ini sekarang aku semester 6. Sudahlah, lulus ya lulus. Jangan. Sekarang PNS, IPK dilihat. Lulusan mana dilihat. Mau S2, mau beasiswa, IPK diperhatikan. IPK sebagai syarat
Bukan segala-galanya, ada doa, ada usaha yang lain. Tapi ini salah satu indikator. Jangan tidur melulu. Emang generasi muda nggak boleh santai? Boleh-boleh aja. Santai itu manusiawi. Saya yang tua aja kadang-kadang pengen santai kok. Tapi dibalik santai kita ada suatu effort yang itu balance, seimbang dunia akhirat, jasmani rohani, ya, umum dan pribadi. Me time boleh, tapi jangan me time always gitu ya. Oke, jadi itu. Ada lagi tambahan mungkin? Kembali ke hambatan lagi ya Bu ya. Betul. Kalau semisal hambatannya itu dari orang-orang sekitar, Bu, semisal dari orang tua ataupun dari teman-teman sekitar. Semisal kan kalau kita ingin mengembangkan apa gitu, terus apa sih kayak gitu doang gitu, gimana cara mengatasi? Gitu aja ini Ya. membangun persepsi itu ya. Jadi gini, nah, ada pepatah mengatakan segalanya mulailah dari dirimu sendiri. Jangan kau tunda dan jangan dari yang besar. Mulai dari yang kecil, yang sederhana, dari diri kita sendiri, dan jangan ditunda sekarang. Contoh, kamu pengen punya usaha, aku pengen bisnis pulsa. Bapakku gak dukung, ibuku apa meneh, konco-koncoku apa meneh. Alah, pulsa ki 1000 keuntungannya misalkan. Mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jangan melawan arus. Kamu jangan bilang, kamu gak tahu pulsa ini. Jangan. Itu nanti terlalu berat. Mulai dari diri sendiri. Gimana? Kamu bikin trust gitu ya. Kamu bikinlah kepercayaan. Sehingga orang lain percaya sama kamu. Bagaimana kamu di hadapan orang tuamu biar orang tuaku ini percaya mbak aku. Biar aku direstui. Gitu. Orang pacaran nggak boleh lari-lari apa namanya itu backstreet ya, mana itu. Nah, itu kasih pelajaran bahwa calonku ini baik, calonku ini bisa dipercaya, sholat bisa imami sholatku gitu. Kalau pulang nganterin pulang pacaran nggak jam 10 malam, 9 sudah masuk rumah. Ini luar biasa. Ini tuh orang tua, nah iya tuh capek ternyata kok sopan ya, kok soleh ya, kok bisa sholat ya, kok sholatnya tertib ya. Ini percaya, akhirnya diizinkan. Sama dengan bisnis, kita pengen bisnis masker, pengen keuangan masker, pengen modal yang lebih banyak, pengen restu orang tua, bikin kepercayaan dulu, bikin simpati dulu. Jangan ngomong orang tua pas lagi geger sama suaminya, bapak ibu lagi berantem. Biasa sih orang tua kita berantem kecil-kecilan gitu, kita ngomong, tambah disemprot kita. Tapi orang tua lagi santai nonton TV, bu pegang. Orang memegang itu ya, ingat muhrim ya, itu adalah kekuatan cinta. Jadi saya ngerangkul kamu, nepuk-nepuk dari punggung kamu, ini cinta loh. Kalau kamu, mbak tolong mbak sambil gini-gini, orang tidak akan, mbak tolong ya, besok datang ke rumah saya. Beda ini, akan beda. Cinta ini akan mengalir lewat kasih sayang. Itu ilmu psikologi, ilmu cinta kayak gitu tuh. Mau nyuruh anaknya, sayang tolong mama bikinin ini ya, jangan bikin mama mie cepat. Aduh, simpati lah. Sama ngomong orang tua dengan dipeluk, dipegang. Sama teman juga, ayo kita join ya bisnis pulsa yuk. Jangan bisnis pulsa dong, jangan pelit-pelit. Jadi itu ya, menciptakan belief itu, trust lah, kepercayaan. Sehingga orang lain hambatan itu bisa kita hilangi. Banyak mbak, jalan menuju rumah itu banyak. Bu ini kok tahu saya banyak membaca. Saya kan suka buku, suka membaca, buku saya banyak, perpustakaan saya ada. Jadi saya selalu membaca, anak-anak mau bicara kreatif. Ini, saya berpikir kreatif ya, menurut Zimmer, persiapan penyelidikan ini, transformasi dan sikap dan kepribadian wirausaha, ciri-cirinya gimana? Keterbukaan terhadap inovasi, kebebasan yang besar dari tokoh-tokoh tradisional, selalu berencana dan segala kegiatan, selalu punya planning, POATS, planning, organizing, actuating, controlling. Kuliah luring di rumah saya di sana, di ruang sana kita indoor, itu POATS, planning, organizing, actuating, controlling. Semua harus direncana. Sayyidina Ali pernah berkata apa kemarin? Kebaikan yang tidak betul akan dikalahkan oleh keburukan yang jos. Hafal semua. Sip SAH. Masih ingat ya? Oke, itu cukup ya ketua kelas. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar menginspirasi kita untuk menjadi mahasiswa yang kreatif. Amin. Untuk menjadi sosok yang kreatif. Amin. Bukan hanya bidang wirausaha saja. Semua bidang. Ketika dosen mengajar, bertanyalah. Kalau nggak paham, bertanyalah. Boleh. Sekali-kali berdebat, boleh dengan cara yang ma'ruf. Nggak apa-apa. Suasananya hidup, jangan mati. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Amin. Siang ini nanti bisa dibagi untuk kelas yang lain juga ya Mbak. Terus nanti minggu depan kita akan kisi-kisi UAS ya.
apa yang akan kita siapkan untuk UAS, apa yang dipelajari, dan untuk tanggal 20 kita sudah siap UAS dengan baik, mudah-mudahan nilainya bagus ya. Amin. Nilai bagus bukan segala-galanya tapi salah satu indikator ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya. Waalaikumsalam. Sudah selesai.